Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Al-Muhdil Karim selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan kearsipan digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elira Manovitasari, absen 25 NIM 11210251000099. Di sini saya ingin membahas mengenai kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Materi-materinya yaitu profil dinasti Abbasiyah, kemajuan dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir perkembangan ilmu pada dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan dinasti kelanjutan dari Daulah Umayyah yang telah digulingkan. Daulah ini berkuasa selama 509 tahun dari tahun 750 hingga tahun 1258 Masehi di bawah kepemimpinan 37 khalifah. Selama 5 abad lebih itu, Daulah Abbasiyah berhasil membawa umat Islam mencapai ke puncak keemasan atau masa kejayaan yang lebih populer disebut The Golden Age of Islam, yang mana sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Salah satu kunci kemajuannya yaitu gerakan penerjemahan, sebuah gerakan penerjemahan naskah-naskah kuno Romawi atau Yunani, Persia hingga India, yang juga pernah dilakukan di era sebelumnya, yaitu masa Daulah Umayyah. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833 Masehi. Kemajuannya yaitu yang pertama ada biro-biro pemerintah. Pada masa Daulah Abbasiyah keadaannya hampir sama dengan Daulah Umayyah. Hanya saja pada dinasti Abbasiyah telah mengalami kemajuan-kemajuan dan perbaikan serta penyempurnaan. Pada masa ini pemerintahannya membentuk biro-biro pemerintahan baru. Yang pertama ada Amirul Umara, adalah panglima besar yang diserahkan pimpinan negara. Lalu yang kedua ada Dewan Azimani, adalah dewan pengawas. Lalu ada Dewan Korespondensi atau Dewan At-Taqwi, adalah dewan yang menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah. Lalu ada Dewan Al-Hadas Wasi Surhah, adalah dewan kepolisian. Lalu ada Dewan Al-Barid, adalah badan pos negara. Dan yang terakhir ada Kiwan Qadli Qubo, adalah dewan kehakiman. Lalu selanjutnya sistem militer. Sistem militer pada Bani Abbasiyah ini terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajarannya secara reguler. Lalu selanjutnya perdagangan dan industri. Dinasti Abbasiyah ini sangat mementingkan perindustrian. Dinasti menyerukan pada rakyat untuk membangun industri. Pada pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri. Yang pertama yaitu Basra, kota penghasil sabun dan gelas. Lalu ada Kufah, terkenal sebagai penghasil sutra. Lalu ada Damaskus, kota penghasil kemeja sutra. Segala upaya apapun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan pada masa itu. Lalu selanjutnya perkembangan bidang pertanian. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah sangat subur. Dalam usaha memajukan pertanian, pemerintahan Abbasiyah melakukan usaha yaitu memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara. Lalu membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Lalu perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Perkembangan ilmu ini ada dua bidang, yaitu ada bidang agama dan bidang umum. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu bidang agama, yaitu ada ilmu tafsir,
Para sahabat menafsirkan ayat dengan hadis atau asar atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun. Kemudian para tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat tersebut dengan ditambah cerita Israiliyat. Setelah itu para mufasir dengan cara menyebut satu ayat kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan tabi'in. Tafsir yang termansur diantaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Cara penafsirannya ada dua macam, yaitu dengan tafsir bil maksur, yaitu memikirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Lalu yang kedua ada tafsir birwa'i, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan mempergunakan akal. Mufasir yang termansur ialah Abu Bakar Asma atau Mu'tazilah. Beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Lalu ada Abu Muslim Muhammad bin Nasral Isfahani atau Mu'tazilah. Beliau wafat pada tahun 322 Hijriah. Kitab tafsirnya terdapat 14 jilid. Selanjutnya ada ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah mulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun demikian, perkembangannya yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, sebab pada masa inilah munculnya ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai zaman sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis. Setelah diteliti ditemukan 4.000 hadis yang sahih. Semuanya terkumpul dalam bukunya Sahih Bukhari. Lalu Imam Muslim terkenal dengan bukunya Sahih Muslim. Buku hadis lainnya adalah Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan Al-Turmuzi oleh Imam Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasai oleh Al-Nasai, Sunan Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Lalu kemudian ada ilmu kalam. Kajian ilmu kalam atau teologi adalah mengenai dosa, pahala, surga neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid, menghasilkan suatu ilmu yaitu ilmu kalam atau teologi. Lalu kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia, serta bersunyi diri beribadah. Lahirnya ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama antara lain Al-Qusairi, Syahal Budari, Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian ada ilmu bahasa. Ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa antara lain Sibawaihi, wafat pada tahun 153 Hijriah. Mu'az al-Harrah wafat pada tahun 187 Hijriah. Al-Kasai wafat pada tahun 190 Hijriah. Lalu ada Abu Usman al-Mazini wafat pada tahun 149 Hijriah. Kemudian ada ilmu fikih. Pemuka ilmu fikih adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad atau Imam Mazhab. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu bidang umum. Yang pertama ada ilmu filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya, sejauh hal itu bisa dipahami oleh pemikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama Al-Kindi atau Abu Yusuf bin Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rashid. Lalu yang kedua yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah, terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Jindis Sapur.
Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Ilmuwan muslim dalam bidang ini antara lain Al-Hazan Al-Limata dengan karyanya Optics dan Ibnu Sina dengan bukunya Konfitif. Lalu yang ketiga ada ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang yaitu Al-Khwarizmi, Al-Farqoni, dan Al-Binuri. Al-Khwarizmi dengan bukunya Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya yang keempat yaitu ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqon dengan bukunya Al-Harakat, Al-Samawat, Al-Jamawi, ilmu Al-Nujum, dan Al-Botani dengan bukunya Tahmid Al-Mustad, Lima'na, Al-Mamar, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, Al-Tabari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal adalah Al-Yaqubi dengan karyanya Al-Buldan, ilmu Hazabah dengan bukunya Al-Mawalik wa Al-Mawalik, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.